Ya. Dan saya pikir FKDT dengan munculnya FKDT ini sudah muncul banyak kegiatan yang muncul. Ya. Termasuk salah satunya ada kegiatan Porsadin, itu sudah sekarang ini sudah mulai sangat diperhatikan oleh pemerintahan daerah adanya Porsadin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita berdialog di channel ini dengan jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang ikut memperingati hari ulang tahun atau milad FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang ke-9 kalau tidak salah. Saya sudah bersama dengan Ketua FKDT Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Nasrul Marwazi. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Terima kasih sudah disapa oleh panjenengan gitu. Iya, saya ini kan ketemu virtual juga dengan Ketua Umum FKDT, Pak Lukman Hakim. Iya. Ceritanya sudah mepet waktunya. Ini Pak, kita mau milad. Waduh, ini saya sedapat-dapatnya membantu ini. Nah, saya kemudian dihubungkan dengan panjenengan. Nah, Pak Kiai, saya pengen tahu kondisi FKDT di Jawa Timur. Bagaimana dukungan pemerintah, terutama pemerintah daerah? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Bambang. Untuk Jawa Timur sendiri, keberadaan Madrasah Diniyah atau dukungan pemerintah, dukungan masyarakat terhadap Madrasah Diniyah sudah sangat luar biasa antusiasnya, lebih-lebih dengan adanya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ini. Sehingga dengan adanya FKDT ini lebih membantu untuk senantiasa kemudian melaksanakan beberapa program-program baik itu dari Kementerian Agama maupun dari pemerintahan daerah itu sendiri. Sehingga pemerintahan daerah sangat mempunyai perhatian lah terhadap keberadaan Madrasah Diniyah khususnya di Jawa Timur. Kalau jumlah anggota berapa Pak Kiai se-Jawa Timur? Untuk jumlah anggota Madrasah Diniyah di Jawa Timur itu Ula dan Wusto kurang lebihnya itu 26.000. 26.000. Betul ya. Itu berarti di setiap desa ada? Di setiap desa ada. Jadi kita di Jawa Timur alhamdulillah untuk jajaran organisasi itu mulai dari tingkat DPW, DPC, DPAC sampai ke lembaga di tingkat koordinator desa itu sudah ada semua, sudah terbentuk gitu. Sehingga mudah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang sifatnya keorganisasian. Itu dengan apa jumlah Madin 26.000 itu siswanya sampai berapa? Kalau siswa sangat variatif. Kalau kita itu sedangkan kalau Madin yang di Jawa Timur itu kan ada Madin yang di luar, ada yang Madin dalam pesantren. Sehingga dari jumlah santri ya sangat luar biasa jumlahnya. Bahkan bisa mencapai ratusan ribu. Cuma memang garapan yang paling pokok adalah Madin-Madin yang di luar pondok pesantren. Yang memang jumlah santri per Madin itu ya kisaran dia di bawah rata-rata 100. Cuma ya ada yang 300 walaupun di luar pesantren. Pak Kiai, ini kan memantaunya gampang. Kalau dilihat dari jumlah bantuan dari pemerintah daerah, apalagi kalau bantuannya dihitung per kepala santri atau murid. Berarti kan ketahuan berapa jumlahnya. Jumlah nominalnya ya. Iya. Cuma gini, kalau berbicara terkait dengan jumlah bantuan itu di Jawa Timur yang mulai 10 tahun terakhir itu memang ada bantuan dari pemerintahan provinsi yang hanya 6 bulan itu.
itu mengacu pada jumlah santri, sehingga tidak seluruh santri itu juga katut gitu. Karena dengan keterbatasan anggaran itu. Jadi ada perbandingan 30 santri itu satu guru. Gitu. Jadi 30 santri satu guru. Itu berlaku baik itu untuk ulama maupun wusto. Ya. Sehingga untuk mendeteksi jumlah bantuan ya tetap mengacu pada itu. Ada pondok pesantren yang jumlahnya besar, ya kalau bantuan seperti di Kabupaten Malang ini sendiri, itu jumlah bantuannya kurang lebih sekitar 8 miliar dalam 1 tahunnya. Itu berlaku 6 bulan kan itu. Jadi berlaku 6 bulan itu cara membayarnya gimana? Apakah yang 2 pesantren dirapel begitu atau gimana? Ya, enggak kebagian. Yeah. Jadi sifatnya kita mengacu tetap pada juknis itu. Yeah. Kita utamakan pemerataan. Jadi walaupun pondok besar, walaupun di dalam pesantren, mungkin kita kasih 2 paket atau 3 paket seperti itu. Jadi itu beda dengan bantuan untuk guru, Pak Kiai ya, untuk ustadznya. Jadi ini satu paket, namanya BPP DGS. Bantuan penyelenggaraan pendidikan dan guru swasta. Nah, itu satu paket. Jadi ketika 30 santri, maka insentif guru 1 orang, 1 ustaz. Jadi kalau untuk gurunya dapat berapa? Yang 300 itu? 300 per bulan. Cuma karena alokasi dari provinsi itu 6 bulan, maka 1.800.000 setiap guru. Tapi itu sudah lebih lumayan karena 10 tahun sebelumnya, 10 tahun yang lalu nggak dapat gitu kira-kira. Iya, jadi bantuan yang BPPDGS atau bisa kita kenal BOSDA itu memang baru 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2010 untuk Jawa Timur itu. Jadi walaupun belum ada SK Kemenak, SK Kemenak sudah 2013. Salah satu persyaratan memang lembaga itu harus terdaftar di Kementerian Agama. Ya. Nah, jadi kalau FKDT-nya kan memang baru 9 tahun sekarang kan gitu ya. Tapi kalau sebelum itu kan ada istilah namanya Pokja apa kan gitu ya. Yang penting data yang kita masukkan di dalam pengusulan bantuan itu adalah lembaga yang sudah mempunyai legalitas di Kementerian Agama. Pak Kiai, itu selain pemerintah provinsi kan pemerintah kabupaten kota juga menyediakan anggaran. Betul. Jadi di dalam juknis di awal itu memang disampaikan oleh provinsi bahwa 6 bulan itu di-cover oleh dana Pemprov, dana provinsi, yang 6 bulan itu dikembalikan kepada daerah. Sehingga dana sharing yang di daerah ini bervariasi. Kalau seperti Malang, alhamdulillah itu penuh. Jadi bisa hitungannya 1 tahun. Gitu. Malang bisa penuh. Macam-macam. Alhamdulillah sampai detik ini masih penuh, walaupun jumlahnya ya tidak bisa semua, dalam artian ada beberapa yang lembaga itu Ulausto untuk Madin khususnya. Ulausto itu kita ambil karena kemampuan APBD daerah, kita ambil yang wustonya. Jadi kita tidak mengacu pada jumlah Ulausto. Yang penting satu lembaga dapat, saya gitu. Seperti itu. Karena yang Ulausto sifatnya dari provinsi. Nah, yang seperti Kabupaten Malang ini ada lagi nggak kabupaten atau kota lain? Insya Allah semua Kapku di Jawa Timur sudah mengeluarkan dana sharing, cuma bervariasi. Ya, enggak, maksud saya yang penuh seperti Malang ini ada lagi ya? Ada. Insya Allah Pasuruan itu juga penuh. Iya. Pasuruan, kemudian Sidoarjo itu juga penuh. Nah, terus tadi Pak Kiai mengatakan bahwa kenapa pesantren diikutkan supaya mencocokkan atau menyamakan program-programnya. Nah, programnya itu apa, Pak Kiai? Salah satunya adalah khususnya Jawa Timur. Kita kan ingin mengadakan membuat semacam kurikulum yang memang notabene itu nanti kurikulum itu bisa diterima khususnya di Madin luar pesantren. Karena kita juga punya program, ada kegiatan ujian bersama dan sebagainya. Tapi tidak sedikit yang juga pondok-pondok pesantren yang khususnya pondok-pondok masih taraf menengah ke bawah itu ikut pada program kami FKDT. Jadi ikut juga ujian-ujiannya gitu. Memang
Untuk pesantren besar kita kembalikan kepada pondoknya untuk pengeterapan kurikulumnya seperti itu. Okay. Nah, sekarang bulan Ramadan ini apa kegiatan? Apakah libur semua atau seperti apa? Kegiatannya dipantau gitu? Untuk kegiatan madrasah diniyah di luar pesantren kita memang kita liburkan. Ya. Tapi yang di dalam pesantren itu insya Allah sudah ada kembali tanggal 2 Ramadan itu sudah pada kembali. Sehingga mengikuti kegiatan ajian kitab kuningnya itu. Ya. Yang di pesantren. Kalau yang di luar pesantren itu memang kita liburkan, namun ada kegiatan sifatnya kegiatan Ramadan lah. Nah, Pak Kiai, ya. Sekarang dalam usia 9 tahun ini kira-kira apa yang sudah dicapai oleh FKDT dan apa yang masih ingin dicapai lagi di masa depan? Ya, kalau yang dicapai insya Allah sudah sangat luar biasa lah. Ya. Komunikasi kehadiran FKDT bagi kami, kita juga di dalam rangka 9 tahun ini, ya. Keberadaan FKDT itu sudah sangat menjadikan sebuah organisasi kemitraan khususnya bagi Kementerian Agama yang luar biasa. Nah, itu ya, sehingga lebih memudahkan segala bentuk kegiatan-kegiatan programnya. Ya. Dan saya pikir FKDT dengan munculnya FKDT ini sudah muncul banyak kegiatan yang muncul, ya. Termasuk salah satunya ada kegiatan Porsadin itu sudah sekarang ini sudah mulai sangat diperhatikan oleh pemerintahan daerah adanya Porsadin itu. Porsadin ini pekan olahraga pekan olahraga santri diniyah. Oh. Dan itu sifatnya dari daerah, dari seleksinya dari DPAC, DPC, DPW sampai tingkat nasional. Ya. Okay. Jadi sangat banyak hasil selama 9 tahun ini yang sudah diraih oleh FKDT itu menurut kami khususnya di Jawa Timur. Ya. Kebersamaan berorganisasi sangat luar biasa. Lalu apa saja yang masih ingin dicapai? Salah satu PR barangkali untuk kami di daerah Jawa Timur itu ya ini munculnya Perda lah paling tidak seperti itu. Jadi yang apalagi alhamdulillah kemarin kita juga sudah audien dengan Pansus Perda yang turunan dari Undang-Undang Pesantren itu, kita sudah audien dengan Pansus dan insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa memasukkan madrasah diniyah di dalam Perda khususnya Jawa Timur nantinya. Ya. Sehingga harapan kami ketika muncul Undang-Undang Perda maka akan di breakdown diikuti oleh semua daerah Kapus Jawa Timur. Oh, ya. Ini lebih mudah. Gitu. Jadi artinya Perda itu tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga di tingkat kabupaten kota. Betul, harapan kami seperti itu. Oh. Karena tujuan kita ya seperti kami komunikasikan di daerah di Kabupaten Malang ini, harapan kita madrasah diniyah itu benar-benar menjadi lembaga yang kembali dicintai. Ya. Walaupun sifatnya non formal gitu loh. Ya. Sehingga kami itu punya prinsip begini untuk pendidikan diniyah non formal ini. Kita oke lah kita itu non formal, tapi kita jangan sampai kalah dengan formal dari segi administrasi, dari kualitas dan sebagainya. Itu cita-cita yang ada pada kami termasuk FKDT, insya Allah seperti itu. Pak Kiai, terakhir pertanyaan saya. Ini kan mitranya Kemenak, Kementerian Agama. Nah, kok yang memberi biaya pemerintah daerah? Ada nggak itu yang dari Kemenak? Alhamdulillah Kemenak juga ada lah, cuma ada, ya? Kemenak itu kan ada, tetap ada. Yeah. Beberapa program seperti BOP, insentif guru madin juga yang melalui jalur Kemenak juga ada. Dan alhamdulillah komunikatif juga tetap dengan melalui FKDT. Yeah. Satu, untuk lebih mudahnya kita mendata. Nomor 2, tingkat validnya sebuah lembaga, itu FKDT sangat membantu di sini. Ya. Jadi kalau ada insentif juga dari Kemenak yang terbagus seperti di Kabupaten Malang, boleh nggak disimpulkan bahwa guru ngaji itu setara UMR kira-kira? Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Gitu. Yang sudah? Yang sudah ya masih belum, karena ketika kita kalau insentif yang dari Kemenak itu kan tidak secara keseluruhan, sehingga kita masih sifatnya itu munawabah, gantian lah. Yang dari Pemprov nanti kasihkan guru A, B gitu, sehingga ya kalau syukur-syukur nanti akan standar UMR
Ya, UMR, wah, luar biasa. Mestinya memang sudah seperti itu. Ini para pejuang akhlak, para pejuang penanaman akidah, penanaman karakter, sudah sepantasnya pemerintah itu memberikan lebih lah sebetulnya. Ya. Menurut saya loh, menurut saya. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Kiai Haji Nasrul Marwazi, Ketua Forum Komunikasi Diniyah Tamiliyah Jawa Timur, yang telah menyampaikan berbagai apa yang sudah dicapai oleh FKDT dalam usia 9 tahun ini dan apa yang masih dicita-citakan. Minimal kalau bisa pendapatan guru ngaji kesejahteraan. Itu setara dengan UMR. Ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Kiai. Tetap sehat, tetap berjuang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.